Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pada siang yang berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita dalam suasana yang baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada siang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah kajian singkat dengan judul menjadi manusia yang bersyukur pada bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum ash-shahra falyasum, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan dari Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia jelasan tempat tinggalnya pada bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka hendaklah dia mengganti pada hari-hari yang lain. Allah hendak memberikan kemudahan bagi kalian dan dia tidak berkehendak memberikan kepada kalian kesulitan. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang telah dikaruniakannya kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan kali ini. Ini nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Dalam bulan Ramadan ini kita bisa mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Kita berpuasa, kita tilawah Al-Quran, kita bersedekah, kita memberikan makanan untuk berbuka, kita bersilaturahmi dan berbagai macam ibadah yang bisa kita kerjakan pada bulan Ramadan ini. Kita bisa qiyamul lail, kita bisa salat malam, kita bisa i'tikaf, berhari raya dan sebagainya. Itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Sesungguhnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendorong kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang kali memerintahkan kita untuk bersyukur. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn." Dan kami telah berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, Wa fisaluhu fi amaihi, dan dia menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Agar kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kalian kembali. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua agar berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kepada ibu bapak kita. Kemudian ibu kita menyapih kita dari masa penyusuan ketika kita berumur 2 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bersyukur kepadanya. Allah yang telah menciptakan kita, membentuk rupa kita, Allah telah memberikan kita kehidupan, Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Anishkurli," agar engkau bersyukur kepadaku. "Wa liwalidayka," dan agar engkau bersyukur kepada kedua orang tuamu. Orang tua yang telah mengasihi kita, merawat kita, menyayang kita, yang memberi kita makan, memberi kita pengasuhan, memberikan kepada kita tempat yang aman, memberikan kepada kita kasih sayang dan sebagainya. Hendaklah kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Bagaimana bersyukur kepada Allah Taala? Intinya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada patuh kepada perintah Allah, menjauhi larangannya. Bagaimana bersyukur kepada kedua orang tua? Yaitu berbakti kepada kedua orang tua, bersikap yang baik kepada kedua orang tua, melakukan segala perbuatan-perbuatan yang terpuji terhadap kedua orang tua. Kemudian kata Allah SWT, "Ilayyal masir," hanya kepada
akulah kalian kembali. Ya, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ganjaran atas semua yang kita lakukan di dunia ini. Ayat ini memerintahkan kepada kita agar bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu." Ya, maka carilah oleh kalian rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, washkuru lahu, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Allah yang telah memberikan makanan, minuman, pakaian, ya, rumah, tempat tinggal. Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat bagi kita sehingga kita patut beribadah dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Ya, ingatlah kalian kepada aku akan ingat kepada kalian. Ya, berterima kasihlah kalian kepada aku, bersyukurlah kalian kepada aku, dan janganlah kalian kufur kepada aku. Ya, di sini juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan agar kita semua, dan Allah perintahkan agar kita semua bersyukur kepadanya. Washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur kepadaku. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingatkan kita agar kita tidak menjadi hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lihat apa itu bersyukur. Ya. Poin selanjutnya kita harus memahami bahwa bersyukur itu adalah ibadah. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ibadah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, makalah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rezeki, yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuru lahu," dan bersyukurlah kalian, ya, washkuru lillahi, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita memakan rezeki yang baik-baik yang Allah kurniakan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menyuruh kita bersyukur. Oleh sebab itu ketika seorang mendapatkan makanan, ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas makanan tersebut. Betapa banyak manusia yang tidak mendapatkan makanan, betapa banyak manusia yang kelaparan, betapa banyak manusia yang terpaksa menahan rasa laparnya, ya, berhari-hari karena tidak mendapatkan makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita Allah berikan makanan, ya, makanan yang banyak, cukup untuk kita, untuk keluarga kita. Ini merupakan nikmat yang patut untuk kita syukuri. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kita untuk mensyukuri nikmat makan ini. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rezeki. Kemudian kata Allah, bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bersyukur itu merupakan ibadah. Ya, hamba yang bersyukur adalah hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kehidupan kita ini tidak lepas, ya, dari satu dari tiga keadaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat. Kalau Allah berikan kita nikmat, kita syukuri. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan kita cobaan. Kalau kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar. Yang selanjutnya, kalau kita melakukan dosa, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa bersyukur itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban." Makanlah dari apa-apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian berupa rezeki yang halal dan baik. Washkuru nikmatallah, ya, dan bersyukurlah kalian atas nikmat Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah apa yang dimakan, rezeki yang baik-baik yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan bagi kalian. Kemudian Allah perintahkan kita bersyukur, ya. Allah perintahkan kita bersyukur. Nikmat makanan itu termasuk di antara nikmat yang besar dalam kehidupan kita ini. Kita hidup dengan makanan, kita perlu makanan dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu Allah perintahkan kita, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat makanan dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Dan Allah jelaskan bahwa bersyukur itu merupakan ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian atas nikmat Allah jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Bahkan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka dunia ini
adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk ibadah tersebut adalah bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah keluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui sesuatu saat itu. Ketika kita semua dilahirkan oleh ibu kita, keadaan kita sama. Tidak ada yang waktu itu waktu dilahirkan sudah jadi alim, sudah jadi orang hebat. Tidak ada, semuanya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui apa-apa saat itu. Kemudian kata Allah, "Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah." Lalu Allah jadikan untuk kalian pendengaran, mata, dan juga hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ya keluarkan kita dari perut ibu kita. Kemudian Allah jadikan untuk kita pendengaran, mata, hati, pikiran, supaya apa? Supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diciptakannya kita di dunia ini dengan dimudahkannya kita keluar dari perut ibu kita, diberikan kita anggota tubuh yang lengkap, supaya apa? Supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuknya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan kita rezeki. Kita lahir ke dunia ini dan rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus dari kita. Dan rezeki itu Allah berikan kepada kita supaya kita bersyukur. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun." Allah berikan kepada kalian rezeki dari yang baik-baik, supaya apa? Supaya kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah berikan kita rezeki yang begitu banyak, ya. Supaya apa itu rezeki tersebut? Diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita syukuri. Wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Allah berikan kepada kalian rezeki, ya, berbagai macam bentuk rezeki dari yang baik-baik, supaya apa? Supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah dikaruniakannya kepada kalian. Kemudian bahkan ya syariat Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita adalah supaya kita bersyukur atas syariat tersebut. Kita bayangkan orang yang hidup tidak dengan syariat dari Allah Azza wa Jalla. Dia hidup dengan tradisi yang turun-temurun, dia hidup dengan aturan-aturan yang dibuat oleh nenek moyang mereka, ya, yang menghalalkan dan mengharamkan semaunya sekehendak hatinya, ya. Betapa jauhnya mereka dari kebaikan. Tetapi kita, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita aturan untuk kehidupan kita ini. Dan aturan tersebut kalau kita jalankan dengan sebaik-baiknya, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Dan syariat itu, aturan tersebut Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita supaya kita bersyukur. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak menjadikan kesempitan bagi kalian dalam agama kalian ini. Di antara prinsip dalam agama kita adalah al-yusru, kemudahan, wasuhula, ya, keringanan. Kemudian apa? Raf'ul haraj, mengangkat kesulitan, ya. Tidak ada kesulitan, tidak ada sesuatu yang berat, tidak ada sesuatu yang menyusahkan, yang menyulitkan dalam agama kita ini. Dalam ayat puasa tadi Allah mengatakan, ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memberikan kemudahan bagi kalian. Allah tidak ingin memberikan kesulitan bagi kalian. Di sini juga dalam ayat ini surah Al-Maidah ayat 6 Allah mengatakan, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak ingin memberikan sesuatu yang menyempitkan, menyulitkan bagi kalian dalam agama ini. Walakin yuridu litahhirakum, tapi Allah ingin mensucikan kalian dari dosa-dosa kalian. Allah memberikan aturan, memberikan agama bagi kita, menurunkan syariatnya bagi kita, bukan karena ingin menyusahkan kita, tapi ingin mensucikan kita dari dosa-dosa kita. Kemudian waliyutimma ni'matahu 'alaikum, supaya Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan diturunkannya agama ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan aturannya, dengan syariatnya, itu adalah nikmat yang patut untuk kita syukuri. Ya, itu adalah nikmat yang patut kita syukuri. Dan orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, betapa rusak kehidupannya, ya, betapa hancur kehidupannya. Kemudian, ya, orang yang beriman, di antara ciri mereka yang utama adalah mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, di antara ciri khas yang utama pada mereka adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu." Sungguh menunjukkan kehidupan seorang mukmin. Sesungguhnya semua perkara kehidupan orang mukmin itu adalah kebaikan.
Ya, orang mukmin itu selalu dalam kebaikan. Dan itu tidak akan ada kecuali hanya bagi seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Jika dia ditimpa oleh kebaikan, dia bersyukur dan itu adalah kebaikan baginya. Ya. Wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Dan jika dia ditimpa oleh sesuatu yang menyusahkannya, oleh musibah, oleh oleh ujian, sabar, maka dia bersabar, fa kana khairan lahu. Dan itu juga adalah kebaikan baginya. Inilah kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Kita enggak akan terlepas dari dua ini. Diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sikap kita dalam dua keadaan tersebut? Ketika kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, kita bersabar atas cobaan tersebut. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmatnya, kita bersyukur atas nikmat tersebut. Itu adalah kehidupan seorang mukmin, yaitu bersabar ketika mendapatkan musibah dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat menarik kehidupan orang mukmin ini. Sehingga kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mukmin. Alangkah menakjubkannya kehidupan seorang mukmin. Lalu kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mendapatkan keuntungannya, kebaikannya? Kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerlukan rasa syukur seorang hamba. Kalau seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan memperoleh kebaikan, dampak baik dari syukur tersebut adalah hamba tersebut. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Barang siapa yang syukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikannya diri sendiri, kebaikan dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah SWT, Tuhanku, Ghaniyyun karim, dia maha kaya lagi maha mulia. Jadi kalau kita bersyukur, ya kita sendiri yang akan mendapatkan kebaikannya. Allah SWT tambahkan nikmatnya kepada kita. Allah jaga nikmat tersebut pada kita, ya. Dan Allah tuntut kita semua untuk memanfaatkan nikmat tersebut sebaik-baiknya. Dan di akhirat Allah berikan ganjaran berupa pahala yang besar atas orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri yang mendapatkan kebaikan dari rasa syukur tersebut, bukan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba dia bersyukur atau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mempengaruhi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, inna rabbi ghaniyyun karim. Ya, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesungguhnya Tuhanku itu maha kaya. Ya, maha kaya. Allah enggak membutuhkan rasa syukur seorang hamba. Lagi maha mulia. Apakah kemuliaan Allah berkurang? Ya, kalau kita tidak bersyukur? Tidak. Allah tetap mulia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmah an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan sesungguhnya kami telah berikan hikmah kepada Luqman agar agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikannya dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ya, Allah katakan sesungguhnya telah kami berikan Luqman hikmah. Hikmah yaitu wad'u syai'i fi maudhi'i, meletakkan suatu pada tempatnya, ya, tegas ketika harus tegas, lembut ketika harus lembut, ya, dan seterusnya. Kemudian kata Allah, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kebaikannya sendiri. Allah tidak memerlukan rasa syukur seorang hamba karena Allah maha kaya, ya, dan Allah juga maha terpuji. Kemudian patut kita ketahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla, dia mengetahui siapa di antara hambanya yang benar-benar bersyukur dan siapa di antara hambanya yang kufur. Ya, kadang orang mengatakan saya sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah dia benar-benar merupakan hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau dia masih sering mengeluh, dia masih sering tidak puas dengan keadaannya. Oleh sebab itu, siapakah yang benar-benar mengetahui bahwa seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Oleh sebab itu Allah mengatakan apa? Alaihissallahu bi'alama bisyakir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa yang benar-benar bersyukur? Ya. Dalam Al-Qur'anul Karim juga Allah Subhanahu wa taala di berbagai tempat, di berbagai surat menyebutkan keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh oleh orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Seperti orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh keridaan
dari Allah Subhanahu wa taala, akan memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ya takfuru fa innallaha ghaniyun ankum." Jika kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak perlu kepada kalian sama sekali. Wala yarda li ibadihi al-kufr, dan Allah tidak ridha akan kekufuran dari hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia cinta kepada kalian. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, maka dia cinta kepada kalian. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dilahirkan dalam keadaan sempurna, dijadikan sebagai manusia berjalan dengan sempurna, diberikan hidayah, diberikan tuntunan Al-Qur'anul Karim, diberikan petunjuk berupa sunnah Rasulullah SAW, kemudian nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat makanan, nikmat minuman, dan berbagai macam nikmat yang tidak kita bisa hitung satu persatu. Itu semuanya patut kita syukuri. Kalau kita bersyukur, Allah ridha kepada kita, Allah senang dan cinta kepada kita. Kata Allah SWT, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ridha, Allah senang, Allah cinta kepada kalian. Kemudian dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Allah akan memberikan balasan yang indah, balasan yang menyenangkan. Apa kata Allah SWT? "Wa sayajzillahu syakirin." Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sebagaimana Allah SWT juga akan memberikan balasan kepada orang-orang yang kufur. Masing-masing akan mendapatkan balasannya. Sebagaimana kita paham sebuah kaidah al-jaza' min jinsil amal, bahwa balasan itu sejenis dengan perbuatan. Kalau perbuatannya baik, dia bersyukur kepada Allah SWT, Allah akan balas dengan kebaikan. Tapi kalau dia kufur kepada nikmat Allah SWT, Allah akan juga balas dengan keburukan yang akan dirasakan dalam kehidupannya. Dalam Al-Quran juga Allah SWT jelaskan bahwa syukur tersebut akan menyebabkan bertambahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur kepadaku, maka la azidannakum, maka aku benar-benar akan menambah nikmatku atas kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku benar-benar pedih. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jika kalian bersyukur, benar-benar akan aku tambah, kata Allah SWT. Allah Maha menepati janjinya. Wa man awfa bi ahdihi minallah, siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah Subhanahu wa taala? Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditsa, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bersyukur kepada Allah SWT, benar-benar akan Allah tambah nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita kufur, sesungguhnya azabku benar-benar pedih, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita bersyukur, pasti Allah tambahkan nikmat tersebut kepada kita. Tapi kalau kita kufur, Allah SWT akan cabut nikmat tersebut dari kita. Dalam Al-Qur'anul Karim, lihatlah orang-orang yang diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah SWT, tapi karena mereka kufur, Allah ganti nikmat tersebut dengan kekufuran. Lihatlah kisah kaum Sabah dalam Al-Qur'anul Karim. Lihatlah kisah Fir'aun dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tapi mereka kufur. Lalu Allah Subhanahu wa taala hancurkan kekayaan yang mereka telah peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur juga seorang hamba terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur juga seorang hamba terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman, dan adalah Allah itu syakiran 'alima. Allah memberikan balasan kepada hambanya. Perbuatan hamba sedikit, tapi Allah balas dengan balasan yang banyak. 'Alima, Allah Maha mengetahui. Jadi kalau seorang hamba dia bersyukur kepada Allah SWT, dia beriman kepada Allah SWT, Allah tidak akan mengazab mereka. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum amantum. Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW beliau menjelaskan bahwa seorang hamba yang tidak berpuasa, puasa-puasa sunnah, tapi dia bersyukur atas apa yang diperoleh dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu kedudukannya seperti kedudukan orang yang berpuasa dan bersabar. Dia tidak berpuasa, tapi dia mensyukuri semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kedudukannya kurang daripada orang yang berpuasa dan bersabar? Tidak. Kedudukannya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Rasulullah SAW, "At-ta'imu syakir bi manzilati as-saimi as-sabir." Orang yang makan, yakni tidak berpuasa, tapi dia mensyukuri semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu kedudukan dengan orang yang berpuasa dan bersabar ya dalam puasanya. Coba dia tidak dia makan tapi dia mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya, itu kedudukannya sama dengan orang yang berpuasa, beribadah ini, tapi dia dan bersabar atas puasa tersebut. Kemudian jika seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Jika seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa syukur yang keluar dari hamba tersebut lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana allazi a'ta afdala mimma akhadha." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba lalu dia mengatakan alhamdulillah. Tidaklah Allah memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba lalu hamba tersebut mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Illa kana allazi a'ta, kecuali rasa syukur yang diucapkannya itu afdal, lebih mulia, lebih utama mimma akhadha, daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi ketika Allah taala berikan kepada kita nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat ini, nikmat itu, maka ucapan rasa syukur alhamdulillah itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di mata kita nikmat itu begitu besar mungkin artinya, ya. Tetapi ucapan kita alhamdulillah itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat yang diberikannya kepada kita. Kemudian di antara pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba yang bersyukur, bahwa orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat dia termasuk di antara kelompok hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, "Inna afdala ibadillahi yaumal qiyamah al-hammadun." Inna afdala ibadillahi yaumal qiyamah al-hammadun. Sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat al-hammadun, yaitu orang-orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan ya kehidupan kita ini, tidak pernah nikmat Allah Subhanahu wa taala terhenti ya kepada kita, walaupun sedetik, setengah detik, bahkan kurang dari itu. Ya, sehingga kita ini ya sangat patut untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Kita senantiasa hendaknya mengucapkan alhamdulillah karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini beberapa ayat dan hadis Nabi SAW yang menerangkan keutamaan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan lihat bahwa bersyukur itu, kata para ulama, dia memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, bersyukur dengan hati, asyukru bil qalbi, yaitu meyakini bahwa semua nikmat yang ada pada kita itu semuanya semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kejelian kita, bukan juga karena hebatnya relasi kita, bukan karena luasnya wawasan kita, bukan, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya bersyukur dengan hati, meyakini bahwa semua nikmat itu hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan karena kehebatan, kepandaian kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Qarun. Ya, dia berikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta benda yang banyak, dia katakan apa? Ini saya peroleh ya karena saya ya memiliki kemampuan, karena saya memiliki kepandaian, memiliki pengetahuan, sehingga harta saya menjadi banyak. Ya. Kita tidak boleh seperti itu. Ya. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak orang yang lebih hebat dari kita. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat kepada dia. Ya, betapa banyak orang yang lebih kuat dari kita, betapa banyak orang yang lebih luas relasinya dari kita, tapi tidak Allah Subhanahu wa taala berikan harta sebanyak yang diberikannya kepada kita. Oleh sebab itu, kita harus meyakini bahwa nikmat apapun yang ada pada kita itu semuanya semata-mata dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kemudian tingkatan syukur yang kedua adalah dengan lisan kita.
di mana lisan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kita jelaskan bahwa hamba yang paling mulia di sisi Allah pada hari kiamat adalah al-hammadun, orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, penduduk surga ketika mereka Allah Subhanahu wa taala masukkan ke surga, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala ya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kata Allah Azza wa Jalla, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita ya ke surga, dan tidaklah kita akan mendapatkan petunjuk seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita petunjuk. Kita tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberikan kita petunjuk. Lihat mereka dimasukkan oleh Allah SWT ke surga, mereka bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya, lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW jika melihat sesuatu yang menyenangkan beliau, maka beliau mengatakan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya, kalau beliau melihat sesuatu yang menyenangkan, maka beliau mengucapkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala amal-amal kebaikan. Dan jika beliau melihat sesuatu yang kurang menyenangkan beliau, maka beliau katakan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan pasti Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmatnya kepada kita. Ya. Makanya jangan kita sering mengeluh, ya. Jangan kita sering mengeluhkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang yang lebih susah daripada kita. Ya, lihatlah orang-orang yang lebih susah daripada kita. Nah, kata Rasulullah SAW, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Lihatlah orang yang lebih susah keadaannya daripada kalian, jangan lihat orang yang lebih banyak nikmat dari Allah yang diterimanya daripada kalian. Kalau kita melihat orang yang lebih baik keadaannya dari segi nikmat daripada kita, maka kita bisa merendahkan nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Ya. Kemudian tingkatan syukur yang selanjutnya adalah bersyukur dengan perbuatan, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Ibadah seorang hamba kepada Allah SWT itu adalah bukti syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah SWT perintahkan keluarga Daud ya untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk beramal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur kalian, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini, kata Allah SWT, ya'malu, beramallah kalian wahai keluarga Daud sebagai ungkapan rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat untuk apa? Untuk kita syukuri dengan beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hamba-hamba manusia ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya, kemudian dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ujub, dia sombong, dia takabur. Dia menyandarkan nikmat tersebut kepada dirinya sendiri, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berikan dia nikmat supaya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibadah tersebut merupakan bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Bertakwalah kalian kepada Allah, ya, supaya kalian termasuk di antara hamba-hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya agar terjaga dari murka Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rasa syukur seorang hamba. Amal soleh itu merupakan rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya yang terdahulu, ya. Kemudian juga dosanya akan datang. Tapi beliau salat malam sampai bengkak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau beribadah begitu lama padahal Allah SWT telah ampuni dosa-dosa engkau yang terdahulu dan yang akan datang?" Ya. Apa kata Rasulullah SAW? "Afala akunu abdan syakura." Kenapa aku tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ibadah yang kita lakukan itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita semua tidak beribadah, terutama pada bulan Ramadan ini. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya pada bulan Ramadan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak tilawah Al-Qur'an, perbanyak berinfak, bersedekah, memberikan makanan, ya.
untuk orang-orang yang berpuasa supaya mereka bisa berbuka, ya, berbanyak zikir, ya, berbanyak juga berbuat baik, ya, sebagaimana Rasulullah SAW merupakan orang yang paling dermawan, ya, tetapi di bulan Ramadan lebih-lebih, ya, dermawan daripada bulan-bulan yang lain. Ya, perbanyak tilawah Al-Quran, jangan buang-buang waktu, ya, karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa membuang-buang waktu itu adalah lebih, ya, merugikan daripada kematian. Ya, waktu kita hidup di dunia ini tidak lama. Ya, kata Rasulullah SAW, umur umatku antara 60 dan 70 tahun. A'mar ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yajuz zalik. Ya, umur umatku antara 60 dan 70 tahun dan sedikit yang melewati angka tersebut. Oleh sebab itu, manfaatkan waktu yang Allah SWT berikan kepada kita. Bukankah kita diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa ada dua nikmat di mana manusia banyak yang terperdaya dalam dua nikmat tersebut, yaitu kesehatan dan waktu kosong. Ketika dia sehat, dia tidak beribadah kepada Allah SWT. Ketika dia punya waktu kosong, dia tidak beribadah kepada Allah SWT. Datang waktu sibuknya, dia ingin ibadah kepada Allah SWT. Tentu tidak bisa, ya. Begitu juga ketika Allah SWT berikan kesehatan, dia tidak beribadah kepada Allah SWT. Ketika sakit ingin ibadah, tentu tidak sempurna ibadahnya. Kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah SWT. Jaga anggota tubuh kita dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, terutama pada bulan Ramadan ini. Jaga lisan, jaga mata, jaga, ya, tangan, jaga kaki, jaga hati kita, ya, jaga pendengaran kita. Karena itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala telah wafatkan, ya, dalam setahun ini sehingga mereka tidak mendapati bulan Ramadan. Kita alhamdulillah Allah berikan kesempatan. Ini patut kita syukuri dengan beramal soleh sebaik-baiknya. Ya, dan amal soleh itu bukan kuantitasnya yang penting, tapi kualitasnya. Ya, kualitasnya. Bagaimana amal soleh kita itu benar-benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan terperdaya dengan kualitas, tapi fokuslah kepada jangan terperdaya dengan kuantitas, tapi fokuslah kepada kualitas dari amal ibadah kita tersebut. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, ada seorang sahabat namanya Malik bin Nadlah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku datang kepada Nabi SAW dengan pakaian yang lusuh, ya. Maka beliau SAW bertanya, apakah engkau mempunyai harta? Ya, Malik bin Nadlah ini datang kepada Rasulullah SAW dengan pakaian yang lusuh. Maka Nabi SAW bertanya, apakah kamu, ya, memiliki harta benda? Maka kata Nadlah ini, ya, saya punya harta benda. Kata Rasulullah SAW selanjutnya, harta dari jenis apa? Maka Malik bin Abdullah menjawab, saya mempunyai harta berupa onta, kambing, kuda, dan budak. Jadi hartanya banyak, ya. Bisa dimanfaatkan, ya, untuk beli pakaian misalnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, fa iza ataqallahu mala falyura atharu ni'matillahi 'alaika wa karamatihi. Jika Allah SWT berikan nikmat kepadamu, maka hendaklah dilihat bekas dari nikmat Allah tersebut kepada dirimu, ya, dan juga kedermawanannya. Jadi di antara bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah SWT adalah ketika Allah berikan kepadanya nikmat, dia pergunakan nikmat tersebut. Allah berikan kepadanya harta yang banyak, ada kuda, ada kambing, ada ada onta. Zaman dulu ada budak, ya. Maka nikmat tersebut dipergunakan, ya, misalnya dengan membeli pakaian yang layak, ya, sehingga dia tampil dalam penampilan yang bagus, bukan seperti orang yang fakir, ya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi makhilatin wala sarafin. Innallaha yuhibbu an tura ni'matahu ala 'abdihi. Makanlah. Jadi boleh kita makan. Nikmat Allah SWT boleh kita makan. Washrabu, minumlah. Wa tasaddaqu, bersedekahlah. Walbasu, pakailah pakaian yang layak. Fi ghairi makhilatin wala saraf. Selama tidak menyombongkan dan juga tidak berlebihan. Sesungguhnya Allah, ya, suka, ya, nikmatnya dilihat atas seorang hambanya. Allah SWT berikan nikmat kepada hamba, ya, dimanfaatkan. Karena banyak orang punya harta, dia tahan hartanya, ya, dia tidak pergunakan hartanya, dia tidak pernah mencicipi harta tersebut sama sekali, dia tidak pernah beli makanan yang enak dengan hartanya, disimpan-simpan aja, ya. Dia juga tidak pernah beli pakaian yang
bagus, yang layak dengan hartanya, padahal uangnya banyak. Dia tidak beli kendaraan yang layak, padahal uangnya ya bertas-tas di rumahnya mungkin, ya harta bendanya banyak, tapi tidak dipergunakannya. Nah, ini juga hal yang kurang benar ya. Makan boleh, minum boleh, bersedekah boleh, ya memakai pakaian yang layak boleh, selama tidak menyombongkan diri, ya, dan juga tidak berlebihan. Karena Allah SWT tidak suka orang-orang yang berlebihan. Lihat bekas nikmat Allah SWT pada kita. Jangan harta ditumpuk-tumpuk terus tidak dipergunakan sama sekali, ya, dan hidup seperti orang yang miskinnya. Kemudian juga di antara bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukuri pemberian manusia. Ini juga bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya nikmat yang diberikan oleh seseorang kepada kita juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah SWT orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi kalau kita diberikan suatu nikmat oleh manusia, kita diberikan misalnya sekotak makanan, diberikan segelas minuman, atau apapun sehelai pakaian misalnya, atau apapun lah nikmat yang diberikan oleh orang lain kepada kita, maka kita patut bersyukur kepadanya. Kita katakan jazakallah khairan, syukran, ya terima kasih dan seterusnya. Karena kata Rasulullah SAW, tidak dianggap mensyukuri nikmat Allah SWT orang yang tidak bersyukur kepada manusia, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang telah memberikannya. Ya. Selanjutnya patut kita ingat bahwa yang bersyukur atas nikmat Allah SWT dengan sebenar-benarnya itu sangat sedikit. Kebanyakan kita ya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh sebab itu Allah SWT dalam beberapa ayat Al-Qur'an Al-Karim mengatakan bahwa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat sedikit. Ya, kebanyakan manusia kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan saya yang tidak ada lebih banyak daripada yang ada. Sering kita dengar ucapan seperti itu. Bagaimana kabarmu? Ya, sekarang yang tidak ada lebih banyak daripada yang ada. Padahal begitu banyak nikmat yang Allah SWT berikan kepadanya. Coba lihat tubuhnya. Ya, kalau dihargai berapa harganya? Ya. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman, "Innallaha lazu fadlin 'alan nas, walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Sesungguhnya Allah itu memiliki karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Zalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas, walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Itu adalah di antara karunia Allah kepada kita dan kepada segenap manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya tadi kita lihat orang-orang yang keadaannya lebih susah dari kita. Itu cara kita bersyukur sehingga nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita itu terasa nilainya, terasa kedudukannya, terasa arti pentingnya bagi kita. Di antara cara agar kita menjadi hamba yang bersyukur juga adalah kita senantiasa memohon kepada Allah SWT agar kita dijadikan sebagai hamba yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam Al-Qur'an Al-Karim banyak ayat yang di situ ada doa dari hamba Allah Subhanahu wa taala di mana doa tersebut berisi agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesanggupan bagi mereka untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, seperti doanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kata Allah ya menceritakan ucapan Nabi Sulaiman, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan Sulaiman berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya, berikanlah aku kemampuan, berikanlah aku kesanggupan agar aku bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Ini Nabi ya mulia, dia berdoa kepada Allah SWT agar diberikan karunia oleh Allah SWT, kesanggupan oleh Allah SWT untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan mampu bersyukur kepada Allah SWT kecuali dengan kemampuan yang Allah SWT berikan kepada kita. Kemudian kata Nabi Sulaiman, wa ala walidayya, juga nikmat yang telah ya Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihah, berikan aku ya nikmat supaya aku bisa mengerjakan amal saleh, tardahu yang Engkau ridai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam hamba-hambamu yang saleh. Ini doa dari Nabi yang mulia.
Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesanggupan, kemampuan, tenaga untuk bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepadanya, juga kepada ayahnya Daud alaihissalam. Dan dia juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah Subhanahu wa taala berikan dia nikmat, berikan rahmat agar dia bisa ya melakukan amal saleh yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Bahkan dia meminta dengan tawadhu'nya agar dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW juga pernah mengajarkan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, agar senantiasa ya memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberinya karunia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmatnya. Ya, kata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah memegang tanganku dan beliau berkata, "Wahai Muaz, sesungguhnya aku mencintai kamu karena Allah. Wahai Muaz, sesungguhnya aku mencintai kamu karena Allah. Sesungguhnya aku mencintai kamu karena Allah." 3 kali diulang oleh Rasulullah SAW ucapan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah nasihat yang sangat berharga kepada Muaz bin Jabal. Kata Rasulullah SAW, ya, aku wasiatkan kepadamu wahai Muaz untuk tidak meninggalkan membaca setiap akhir salatmu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa ingat kepada Engkau, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa husni ibadatik, berikan aku nikmat agar aku bisa beribadah kepada Engkau sebaik-baiknya wahai Rabbku. Ini doa yang senantiasa harusnya kita baca. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yakni kita baca ya di akhir salat kita menjelang salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bukankah kita hidup di dunia ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita bernafas dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita berjalan di atas dunia ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita menjadi manusia yang sempurna dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita menjadi seorang muslim juga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ya, oleh sebab itu kita patut bersyukur atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba renungkan betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Nabi Musa alaihissalam beliau pernah berkata, "Wahai Rabbku, bagaimana aku tidak bersyukur kepada Engkau? Pada sehelai rambut yang ada pada tubuhku saja itu terdapat 2 nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala." Kata Nabi Musa alaihissalam, apa nikmat tersebut? Yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan ya ujungnya tumpul sehingga tidak menggores sana sini, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pangkalnya lembut sehingga tidak menyakitkan kita. Ya. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang alim mengatakan, kalau kamu ingin tahu betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, coba kamu pejamkan matamu sebentar. Bisakah kamu berjalan? Ya, tidak bisa. Ya. Dan seorang syekh mengatakan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu akan terasa nilainya, harganya, pentingnya ketika dia sudah tidak ada. Nah, oleh sebab itu, selama nikmat tersebut ada pada kita, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut sehingga dia tetap ada pada kita. Ya, sehingga para ulama mengatakan bahwa syukur seorang hamba itu mereka sebut dengan al-hafiz al-jahil. Dia merupakan penjaga dan penarik nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang ada akan terjaga dan dia akan menarik nikmat-nikmat yang lain sehingga turun kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hamba yang dia mengatakan saya bersyukur, tapi dia malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hamba yang sebenarnya bersyukur. Hamba yang bersyukur itu adalah hamba yang senantiasa mengakui nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya. Bukankah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah? Bukankah dia ada di dunia ini adalah untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesanggupan bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Nya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.